Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggara Dermawan dengan nomor NPM 20.12.5024. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kesimpulan kesantunan dalam berbahasa, keterampilan dalam berbicara, keterampilan dalam membaca, serta keterampilan dalam menyimak. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang kesantunan dalam berbahasa. Kesantunan berbahasa itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya perilaku kita sehari-hari. Sedangkan berbahasa itu sendiri berhubungan dengan yang namanya komunikasi. Jadi, kesantunan berbahasa itu ialah sebuah etika dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi itu sendiri terdapat dua aspek, bahwa apakah bahasa itu sendiri dapat dikatakan santun atau tidak santun. Karena di dalam bahasa Indonesia itu kesantunan berbahasa itu terbagi dua, yaitu satu, kesantunan yang ukurannya ditinjau dari segi linguistiknya, dua, kesantunan yang ditinjau dari segi pragmatiknya. Untuk kesantunan linguistik itu adalah sejauh mana ukuran kata-kata dan kalimat tersebut santun. Linguistik ini sendiri cenderung kepada kata yang terdapat di dalam kamus. Untuk kesantunan pragmatik itu adalah yang ukuran maknanya terkandung dalam kata yang bersangkutan. Dalam kesantunan berbahasa ada beberapa aspek bahasa yang dapat dilihat pada kata, nada, intonasi, dan struktur kalimatnya. Pada tingkah laku kesantunan dapat dilihat pada ekspresi, sikap, dan gerak-gerik tubuh lainnya. Dalam kesantunan berbahasa itu sendiri juga ada yang disebut dengan maksim, yang mana maksim itu adalah prinsip. Maksim pada kesantunan berbahasa itu terbagi menjadi 4. Antara lain yaitu 1. Maksim kualitas, 2. Maksim kuantitas, 3. Maksim relevansi, dan 4. Maksim cara. Adapun yang disebut dengan maksim kualitas itu adalah menuntut untuk mengatakan yang sebenarnya. Sedangkan yang disebut dengan maksim kuantitas itu adalah menuntut penutur untuk berbicara secukupnya. Dan adapun yang disebut dengan maksim relevansi itu adalah menuntut kita untuk memberikan percakapan yang relevan dengan situasi percakapan tersebut. Dan juga adapun yang disebut dengan maksim cara adalah menuntut kita untuk harus berbicara langsung dan lugas secara tidak berlebihan. Untuk penjelasan yang kedua tentang keterampilan dalam berbicara. Keterampilan berbicara atau yang disebut sebagai retorika merupakan seni berbicara yang bisa dimiliki seseorang yang bertujuan untuk menyampaikan pesan lisan secara efektif sebagai komunikasi kepada orang lain. Berbicara juga dapat diartikan sebagai suatu penyampaian maksud seperti ide, pikiran, dan isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan, sehingga maksud tersebut dapat dipahami orang lain. Dan berbicara juga merupakan seni keterampilan yang elegan, ekspresif, dan kreatif. Dalam keterampilan berbicara ini sendiri ada beberapa cara yang biasa digunakan untuk mengembangkan keterampilan dalam berbicara, yaitu tingkatkan kemampuan berbahasa yang baik, perbanyak kosakata dengan banyak membaca dan menulis, latih kemampuan mendengar, dan
belajar untuk mengerti dan menghargai cara pandang orang lain dengan pemikiran terbuka dan berusahalah melihat sesuatu dari perspektif yang lain. Hindari komunikasi di situasi yang emosional. Ikut serta dalam organisasi yang mendorong untuk dapat meningkatkan berbagai keterampilan berbicara kita dan yang memungkinkan kita bertemu dengan orang-orang baru yang menarik. Dalam keterampilan berbicara ini juga ada 2 sarana yang dipergunakan, yaitu 1, mendengarkan, yang mana mendengar ini adalah sebuah sikap yang penting dalam proses untuk berdialog dan berdiskusi. Yang kedua, menggunakan taktik retoris. Adapun bagian taktik retoris itu ada taktik afirmasi, taktik ofensif, dan taktik negasi. Pada taktik afirmasi itu sendiri ada yang namanya taktik hiya, taktik mengulang, dan taktik sugesti. Dan pada taktik ofensif itu sendiri ada yang namanya taktik antisipasi, taktik mengagetkan, taktik bertanya balik, taktik provokasi, taktik mencakup, dan taktik memotong. Sedangkan pada taktik negasi itu sendiri ada yang namanya taktik tidak dan taktik kontradiksi. Untuk penjelasan yang ketiga, yaitu keterampilan dalam membaca. Keterampilan berbahasa itu ada mempunyai 4 aspek, yaitu 1. Keterampilan berbicara, 2. Keterampilan mendengar, 3. Keterampilan membaca, dan yang keempat adalah keterampilan menulis. Keterampilan membaca ini sendiri adalah salah satu dari 4 kemampuan berbahasa yang merupakan suatu bagian atau komponen dari komunikasi tulisan. Membaca ini sendiri adalah sebuah aktivitas yang kompleks dengan menggerakkan sejumlah tindakan yang terpisah-pisah. Membaca juga didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Membaca itu sendiri ada terbagi menjadi beberapa jenis. Ada membaca nyaring dan ada juga membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami sebuah informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Sedangkan membaca dalam hati itu adalah sebuah kegiatan membaca yang hanya menggunakan ingatan visual yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh informasi. Dan membaca dalam hati ini sendiri terdiri dari 2 perbedaan, yaitu 1. Membaca ekstensif, yang mana membaca ekstensif ini berarti membaca secara luas. Dan yang kedua, ada yang namanya membaca intensif, yang mana membaca intensif ini adalah studi seksama, telaah teliti, dan penanganan terperinci yang dilaksanakan dalam kelas terhadap suatu tugas yang pendek, kira-kira 2-4 halaman setiap hari. Dan untuk penjelasan yang keempat, kita masuk ke penjelasan tentang keterampilan dalam menyimak. Keterampilan menyimak adalah salah satu dari 4 kemampuan yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh setiap manusia. Keterampilan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kemampuan alamiah seseorang yang normal dan kemudian berkembang sesuai dengan pertumbuhan fisiknya. Dengan adanya kemampuan ini,
seseorang dapat mengetahui dan memahami informasi, baik itu berupa percakapan, opini, fakta, atau pengetahuan yang disampaikan melalui orang, media, dan tulisan. Menyimak ini sendiri adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi. Menangkap isi atau pesan serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau lisan. Dari pengertian di atas tersebut menjelaskan bahwa keterampilan menyimak merupakan suatu proses yang melibatkan indera pendengaran yang harus dilakukan dengan penuh konsentrasi dengan tujuan memperoleh, menangkap, dan memahami maksud komunikasi lisan yang dilakukan oleh pembaca. Menyimak ini ada mempunyai beberapa tujuan. Berikut beberapa tujuan dalam menyimak, yaitu 1. Untuk mendapatkan fakta, 2. Untuk menganalisis fakta, 3. Untuk mengevaluasi fakta, 4. Untuk mendapatkan inspirasi, dan yang kelima untuk mendapatkan hiburan. Menyimak juga ada memiliki beberapa unsur tersendiri karena kegiatan menyimak ini merupakan kegiatan yang cukup kompleks karena sangat bergantung kepada berbagai unsur yang mendukung. Adapun beberapa unsur dalam menyimak sebagai berikut. 1. Pembicara, yang mana pembicara itu ialah orang yang menyampaikan pesan yang berupa informasi yang dibutuhkan oleh penyimak. 2. Penyimak, yang mana penyimak itu adalah penyimak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan luas. 3. Bahan simakan, yang mana bahan simakan ini merupakan unsur terpenting dalam komunikasi lisan, terutama dalam menyimak. Adapun jenis dalam menyimak itu dibagi menjadi 2 kategori, yaitu 1. Menyimak ekstensif, dan 2. Menyimak intensif. Menyimak ekstensif ini adalah merupakan proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada beberapa jenis kegiatan, yaitu 1. Menyimak sosial, 2. Menyimak sekunder, 3. Menyimak estetika, dan 4. Menyimak pasif. Sedangkan menyimak intensif ini adalah merupakan kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tingkat konsentrasi yang tinggi untuk menangkap makna yang dikehendaki. Adapun dalam menyimak intensif ini ada beberapa jenis kegiatan yang terdiri dari 1. Menyimak kritis, 2. Menyimak konsentratif, 3. Menyimak eksploratif, 4. Menyimak kreatif, 5. Menyimak integratif, dan yang keenam adalah menyimak selektif. Mungkin hanya ini saja penjelasan kesimpulan yang dapat saya jelaskan. Jika pada penjelasan tadi ada terdapat kebenaran, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika pada penyampaian tadi ada terdapat banyak kesalahan, itu semata-mata datangnya dari diri saya sendiri. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.